Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Legalektika. Jadi apa nih? Ini hujan-hujan kabar gimana ini Bang Fadil? Sehat lah. Sehat ya. Hujan-hujan gini enaknya ngopi-ngopi yang panas. Enaknya ngopi. Nah. Menghangatkan diri ya. Menghangatkan diri. Jadi kali ini teman-teman kita mau bahas masalah kesalahan dalam ya, hukum pidana. Dalam hukum pidana. Jadi masih dalam konteks materi pidana ya. Kesalahan itu di dalam hukum pidana itu ada 3. Iya, secara umum. Yang pertama, kesalahan itu dalam arti luas ya. Dalam arti luas ya. Itu menurut Prof. Andi Hamzah ada 3. Pertama adalah kesengajaan. Yang kedua adalah kelalaian atau kealpaan. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban. Jadi ada 3. Namun pada kesempatan video kali ini kita hanya membahas dulu pada kesengajaan saja. Nanti di part selanjutnya kita akan ulas lagi yang lain. Masalah kelalaian atau kealpaan itu seperti bagaimana. Jadi di kesalahan itu ada asasnya. Ada asas ya. Yang perlu teman-teman ketahui ada asas Genstraf Sonderschuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana ada juga asas actus non facit reum nisi minsit rea. Ya. Jadi ada actus reus atau perbuatan yang dilakukan. Dan ada mens rea, sikap batin. Sikap batin ya. Nah, untuk kesengajaan ini kan ada 4 ya. 4 bentuk kayak kategori dalam kesengajaan itu. Ada kesengajaan sebagai sadar, kesengajaan sebagai maksud, ada kesengajaan sebagai sadar kepastian, lalu ada kesengajaan dengan kemungkinan, lalu yang keempat itu ada dolus eventualis. Nah, kalau saya mau meminta pendapat Bang Fadil ini, yang seperti bagaimana sih yang kesengajaan sebagai maksud itu? Sederhananya bagaimana biar teman-teman juga memahami ya? Sederhananya adalah, coba Bang Aceh yang jelaskan dulu. Jadi kalau saya mau kasih contoh mungkin begini saja ya, sederhana. Saya mau minum kopi dulu. Oh, minum kopi. Soalnya saya mau membunuh, enggak usah lah, contohkan ke bawah orang lain ya, si B. Saya membunuh si B. Saya sudah memang persiapkan segala macam ya, sarana, senjata, pistol, atau ke pisau untuk melakukan pembunuhan terhadap si B. Niat saya ya, kehendak ini memang saya ingin, kehendak yang ingin saya lakukan, ingin saya wujudkan, ini memang membunuh seseorang itu ya. Jadi dia antara perbuatan dengan akibat itu memang dia kehendaki. Dia kehendaki. Jadi akibat matinya orang itu memang betul-betul dia maksudkan. Dengan adanya perbuatan itu. Sengaja dimaksudkan. Dia memang sengaja untuk membunuh seseorang itu. Memang betul-betul bahwa dari perbuatan yang dia sengaja lakukan itu, dia ingin akibat orang itu bisa mati itu terjadi. Inilah yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud. Karena memang dimaksudkan. Jadi sebenarnya dalam kesengajaan itu ada dua teori lagi. Ada 2 teori. Pertama teori kehendak. Dan ada teori pengetahuan. Kalau teori kehendak bahwa perbuatan yang disengaja itu akibatnya dikehendakinya. Dia berkehendak dengan terjadinya akibat itu. Sementara kalau teori pengetahuan, dia sadar, dia tahu bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Iya, pasti akan terjadi. Menimbulkan akibat yang dilarang. Boleh pasti atau mungkin ada kemungkinan yang bakal terjadi ke arah sana. Beda lagi konteks kalau tidak terjadi ya. Nanti itu kita bahas percobaan tindak pidana kayaknya. Tapi ya, jadi gini, kalau dia sudah merencanakan, misalnya dia memang menghendaki bahwa orang itu harus mati. Perbuatan dia kemudian dia menembakkan pistol itu supaya orang itu mati. Toh ternyata misalnya orang itu tidak mati, anggaplah ya. Sudah dia tembak pistol, dia yakin nih, wah dengan saya tembak ini dia harus mati. Enggak, dia kena. Oh, dia bilang, wah ini pasti mati. Saya sudah tembak. Rupanya sampai di rumah sakit, dia masih bisa diselamatkan. Nah, kalau dia korbannya tidak mati, sementara dia menghendaki dengan perbuatannya itu, korban itu harus mati, ya itu bisa dikategorikan percobaan. Betul sekali. Percobaan tindak pidana. Tapi nanti kita ulas juga lah itu, lebih tuntas masalah percobaan. Nah, lalu yang kedua ini Bang Fadil, kesengajaan sebagai sadar kepastian. Ini sadar kepastian, sengaja perbuatan itu dilakukan dengan penuh sadar kepastian itu seperti bagaimana? Kalau kesengajaan sebagai kepastian, dia menghendaki akibat X terjadi, tapi dia sadar pasti akibat lain juga ikut terjadi. Jadi dengan satu perbuatan yang dia lakukan dengan satu kehendak yang dia maksud harus terjadi, mau diwujudkan. Ya, dia sadar pasti juga akibat lain akan terjadi. Contoh kasusnya ada tidak? Contoh kasus yang paling populer itu kasus Thomas van Bremerhaven yang dia ingin kapalnya itu tenggelam. Jadi dia merencanakan memanipulasi, mensabotase kapal itu supaya ketika kapal itu berlayar itu tenggelam.
Nah, Kehendaknya untuk kapal itu biar tenggelam. biar tenggelam. Agar tujuannya apa? Tujuannya itu mau dapat asuransi. Asuransi. Nah, Ya. Tapi dia sadar Sadar. kapal itu kalau dia tenggelam, dia tahu nih. Ini kan banyak orang di atas kapal itu. Betul. Ketika kapal itu berlayar ya banyak Iya, orang. banyak ya kan? orang, ya. Dia sadar bahwa pasti ketika kapal itu tenggelam, pasti ada yang tenggelam juga. Pasti ada. orang yang tenggelam, mati tenggelam. Iya. Nah, jadi akibatnya apa ya, akibat yang dia kehendaki hanya kapal, tapi akibat lain pasti juga terjadi. Menimbulkan juga Akibat lain, banyak orang yang korban mati. meninggal ya. Nah, Betul. Makanya dia menyebutnya pasti. pasti ya. Karena dari satu perbuatan, satu akibat yang terjadi, Satu akibat itu pasti akan terjadi akibat lain. akibat lain. Seperti itu tadi contohnya ya teman-teman. Jadi inilah juga yang dimaksud sebagai kesengajaan, sebagai sadar kepastiannya. Nah, lalu yang ketiga Ada sengaja sebagai kemungkinan. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan berarti hal kehendak yang dilakukan itu, tapi ternyata ada kemungkinan yang lain yang bisa terjadi Ya, dalam jadi perbuatan yang dilakukan itu ya. Dia sengaja untuk melakukan suatu perbuatan Ya. yang mana akibatnya adalah X. Kita X, rumuskan dengan akibat X, X. atau akibat yang dia kehendaki. Kehendaki. Tapi ternyata ada kemungkinan lain. Ya. Boleh jadi X itu tidak terjadi. Tidak terjadi X itu. Tapi yang terjadi adalah Y. Iya kan? Iya, ya. Contohnya mungkin bisa saya mau meracuni Bang Fadil lah. Meracuni, saya mengirimkan sebuah makanan atau minuman ya melalui online lah, ojek online. Ada sih kasusnya itu. Racun itu. Ada. Tapi ternyata orang lain, keluarga orang yang di dalam rumah yang lain bukan Fadil. Ada kasusnya Niat itu. saya itu targetnya si Bang Fadil, ternyata orang lain. Ada contoh kasus. Ada. Itu tahun 2020 kalau nggak salah ya. Saya Iya, lupa tahun berapa. Iya. Mungkin baru 2 tahun terakhir ini. Itu kasus sate sianida, masih ingat nggak? Oh ya, sate sianida ya. Mungkin pemirsa masih ingat nggak sate Iya. sianida yang dia itu ngorder pakai aplikasi ojek online Iya. untuk ngirim sate yang sudah dia kasih racun sianida. Sianida. Tujuannya adalah supaya yang nerima ini si A ya, yang menerima ini memakan sate itu kemudian mati. Mati. Jadi dia berkehendak terhadap matinya si A. Tetapi Tapi ada kemungkinan yang menerima itu bukan si A. iya. Yang menerima itu boleh jadi si B. si B. Ya, boleh misalnya istrinya atau anaknya ya. Iya. Si B yang terima, kemudian si B yang makan. Akhirnya akibat itu terjadi pada si B, bukan pada si A. Nah, itu. Inilah dimaksud dengan kesengajaan Sebagai kemungkinan. Nah, bagian akhir ya. Dolus eventualis itu yang seperti bagaimana Bang Fadil? Kalau dolus eventualis itu sebenarnya ada dua teori yang bisa menggambarkan. Dua. Pertama, seseorang yang melakukan perbuatan itu dia harus membayangkan ke depan apakah dari perbuatannya ini ada akibat yang akan terjadi atau tidak. Terjadi atau tidak. Yang kedua, kalau akibat itu terjadi, Iya. maka dia harus menanggung resiko itu. Menanggung resiko itu. Ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Iya kan? Dia harus menanggung. Menanggung. Contoh misalnya, Bang Anca ini mau mencuri di rumah saya. Iya. Iya kan? Mau mencuri di rumah saya. Niat Bang Anca ini kan hanya mau mencuri. Iya kan? Tapi ternyata saya bangun. Terjadilah perkelahian. Perkelahian Ya yang kan? Ketika terjadi perkelahian yang seru ya. ya, perkelahian yang seru kita ya. Bisa saja terjadi salah satu kematian. Jadi di dalam pikirannya Bang Anca ketika terjadi perkelahian, waduh, nah kan otomatis harus lumpuhkan saya kan. Biar selamat ya. Biar selamat kan. Jadi mau tidak mau karena nyawa Bang Anca juga terancam nih ketahuan, dia harus lumpuhkan saya. Ya mungkin niatnya Bang Anca itu hanya supaya saya itu cukup tidak berdaya lah. Tidak berdaya, cuman pengen buat saya tidak berdaya saja, kemudian bisa lari. Tapi ternyata ketika dia membayangkan boleh jadi dalam perkelahian itu saya mati. Ya kan? Boleh jadi misalnya dalam perkelahian itu karena sudah perkelahiannya alot ini kan, alot ini sama-sama kuat, akhirnya terdesak, mulailah ketika terjadi dipukul berkali-kali saya, kemudian tiba-tiba saya melihat apa dia tidak mampu kan, saya kalah, kemudian Bang Aca dalam pikirannya udah saya lumpuhkan dia. Tapi dia dalam pikiran Bang Aca dia bisa membayangkan nih, bisa jadi resiko saya bukan hanya lumpuh tapi juga mati. Bisa saja menimbulkan kematian. Nah, ketika misalnya akibat itu terjadi, ya apa yang boleh buat? Kita tetap harus mempertanggungjawabkan kematian itu. Iya, walaupun memang tidak menghendaki saya mati. Tidak mati. Iya, tapi karena sudah terlanjur dilakukan, apa yang boleh buat? Nah, itu kalau dalam bahasa awamnya ya, teori ini bisa dikatakan sebagai teori apa boleh buat. Jadi mungkin nanti kita ulas tuntas lagi ya terkait yang
kelalaian. Kelalaian. Pertanggungjawaban. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya, bahas apa sih itu yang dimaksud dengan kelalaian itu. Iya, betul. Pertanggungjawab pidana ketika orang sudah memenuhi kesalahan, lalu apakah dapat diminta pertanggungjawaban? Nanti ada memfilter dulu lagi, apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Oke, kepada pemirsa semua, jangan lupa nanti kalau ada ingin menanyakan soal-soal hukum, iya betul, ya silakan boleh tulis di kolom komentar. Boleh juga misalnya review teman-teman terkait dengan konten ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita selalu menanti ya kritikan, masukan ya, sanggahan kepada teman-teman yang ada yang menonton channel ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like, subscribe dan komen dan share kepada sahabat, rekan-rekan dan kerabat-kerabat terdekat jika dirasa ini konten bermanfaat. Oke, makasih. Sekian ya. Ada yel-yel ya untuk ini kita belum part kedua ini belum ada ya. Oke. Kalau teman-teman punya saran yel-yel apa, boleh tulis kolom komentar. Sekian ya. Nantikan di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.